Waalaikumsalam. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih Pak sudah menerima kami dari mahasiswa sebenarnya ini kita untuk memenuhi tugas masuk kuliah ketika profesi hukum. Baik, kemudian kita karena prospek dari kita juga mungkin advokat ini mungkin bisa jadi prospek dari teman-teman juga untuk kedepannya, dan juga terkait masul ini tentang etika profesi mungkin ada beberapa yang kita pelajari kayak prinsip-prinsip kemandirian, kerahasiaan dan lain sebagainya. Ini ada tantangan. Nah, di sini kita sebenarnya udah melis beberapa pertanyaan untuk wawancara kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga dari teman-teman, nanti ada yang bertanya mungkin dari saya juga. Boleh langsung kita mulai ya Pak. Siap, langsung aja. Mungkin sebelumnya kan kita belum tahu masih, maksudnya di perkuliahan cuma dapat materi doang kan Pak. Oke. Mungkin yang pertama kalau misalnya boleh sharing sedikit kayak bagaimana proses Bapak ketika menjadi seorang advokat. Proses Ya, dari awal. Oke, boleh. Dari awal sih saya memang kuliah itu tahun 2015. Sejak kuliah saya memang aktif organisasi, banyak relasi itu di organisasi di HMI tentunya dari kami. Di situ banyak relasi. Di semester saya juga sebelum masuk kuliah itu ya banyak juga lah info-info dari keluarga kalau di dunia hukum itu banyak sekali potensi pekerjaan. Akhirnya ya udahlah tidak di dunia hukum. Di semester 7 kurang lebih saya sudah pegang perkara, karena sebelumnya saya aktif di pergerakan kaum marginal. Di kawasan Jakarta sini ada 12 titik binaan yang saya pegang. Saya ngajar. Di situ banyak tantangan, kriminalisasi dari para masyarakat sekitar. Nah, kita mengadvokasi. Dari situlah bibit-bibit advokat itu udah ada. Oh, ternyata mengadvokasi banyak orang tuh saya suka. Dan dari suka itu saya coba kembangkan. Kira-kira gimana nih supaya bisa menjadi profesi saya. Nah, klimaksnya di semester 8 lah, saya sebelum lulus itu saya langsung diajak sama senior di teman PKS langsung kuliah pendidikan profesi advokat. Itu belum lulus statusnya, tapi udah ikut PKPA. Nah, PKPA itu adalah salah satu syarat untuk kita melangkah menjadi serius jadi advokat. PKPA sekarang sih 6 bulan, tapi sekarang ada lebih singkat lagi sih, karena kan maraknya OPA ya, organisasi advokat itu mereka pada kejar-kejaran kader. Nah, jadi seluruh upaya untuk memudahkan tanda kutip itu dihalalkan sama mereka. Sebenarnya kita juga dibilang miris ya, cukup miris juga, akhirnya banyak para advokat itu yang sporadis. Mereka nggak terlalu banyak bikin perkara, ada konsumen datang, ada klien datang, mereka ambil dan advice-nya kurang memuaskan. Jadi di situ tanda kutip advokat itu di Indonesia kurang berkualitas. Nah, kita di sini yang jadi garda terdepan untuk masyarakat, stigmanya tuh advokat di Indonesia ini ada duit berapapun asalkan bisa jalan, mereka mau apa diakomodir. Kan nggak begitu. Kan saya punya standar sendiri di sini di kantor kami untuk perkara-perkara pidana pun kalau memang dia nggak terlalu dizolimi ya tanda kutip, saya nggak mau ambil. Gitu. Kalau tolak saya di sini perkara pidana saya ambil dengan dia benar-benar zolimi, saya ambil. Dan dari segi royalti pun ya dia masuk. Untuk perkara dia benar pelaku, dia pemakai kalau narkoba, terus duitnya nggak ada, udah hands up ya, udah tenang. Itu perjalanan saya dari mulai advokat itu di tahun 2019 lah, udah mulai jalan PKPA,
terus sumpah tahun 2022, sumpah itu di Pengadilan Tinggi Jakarta. Saya itu udah mulai banyak bisa megang perkara, terus sekarang udah mulai tipikor, saya pegang, terus PKPU, kemarin tes juga, sampai di 65 konsumen, banyak juga Pengadilan Agama Cibinong, ya lumayan banyak lah sekarang protokol yang sudah kita tuntaskan, dan lagi ini pun ya alhamdulillah puas, walaupun kita kamu puas. Nah, kalau gimana? Sebelumnya berarti Bapak jurusan apa? Saya hukum perdata di Universitas Jayabaya, S2 saya di Universitas Islam Jakarta. Nah, kan itu tadi salah satunya apa fenomena itu banyak karena banyak yang marah kalau menjadi advokat itu dengan secara apapun dihalalkan juga. Betul. Nah, di sini Bapak memandang etika profesi advokat itu gimana sih, Pak? Sekarang Justru ya ada plus sih kalau saya itu. Tapi bagi saya profesi advokat itu profesi yang mulia, tergantung daripada diri kita masing-masing. Kita bisa memandang orang itu sangat salah, dan kita bisa memandang orang itu nggak salah. Tergantung dari objektivitas dan membuktikan. Banyak sekarang itu APH itu kan banyak ya, kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya di akhir itu ada kehakiman. Nah, kita berawal itu advokat boleh menjamah dari seluruh tahapan itu. Kalau contoh kasusnya pidana, hakim nggak boleh langsung turun ke lapangan. Kita yang boleh turun mendampingi. Misal si A ditetapkan sebagai pemakai dan tidak undang-undang etika, kita mendampingi dari awal sampai dia diperiksa, penyidikan, terus ditetapkan P21 dipakai kejaksaan, terus langsung kejaksaan limpah lagi ke pengadilan. Siapa yang berhak mendampingi? Semua advokat. Kita semua yang berhak mendampingi, dan mereka teman-teman APH itu untuk kejaksaan boleh menolak nggak berkas atau BAP yang memang dibilang loh pribadi jaksa ini nggak lengkap, mereka berhak menolak. Dia harus benar-benar minta baik-baik, ini barang harus jalan. Itu keputusan mereka. Kalau kita boleh menganalisa, kita boleh di situ merevisi dari sampai titik itu kita diperkenankan oleh hukum. Ya, jadi persoalan sekarang itu di setiap tahapan itu potensi cuan, bos. Potensi duit. Disitulah katanya teman-teman advokat hukum pribadi ya, dari advokat masing-masing oknum itu memanfaatkan momentum itu. Di kepolisian berapa nih mahalnya, kejaksaan berapa mahalnya, supaya barang ini gak naik berapa. Coba. Kalau memandang keputusan advokat seperti itu, tapi saya pribadi sangat nyaman karena kita nggak dituntut oleh waktu. Kita mau datang kerja jam berapapun, di rumah kerja juga bisa. Jadi everyday kita nggak terlalu terkekang oleh waktu. Bahkan kalau kita profesi, kita mulai 3 hari berturut-turut di Sukabumi. Enggak, ketika profesi kita harus terjaga, profesionalitas, terus penampilan kita harus jaga betul, perform kita di situ, dan kita sering negosiasi kepada para penegak hukum yang sampai kepentingan kita dimasukkan mereka tersinggung. Itulah yang harus dikuasai sama beberapa advokat. Jadi Bapak pernah kayak kena itu diuji, maksudnya ketika menangani suatu sengketa terus diuji dalam prinsip kayak tadi misalnya kecuali itu agak sulit ya memisahkan kepentingan pribadi ya, untuk kita idealis agak sulit. Cuman yang paling harus kita jaga sebagai advokat itu kepribadian. Kita harus tawazun, seimbang antara hukum Islam dan hukum positif.
Itu yang jadi benteng kita. Banyak sesi-sesi di lapangan udah masukin aja, apalagi klien kita kan lebih banyak duit, dia kalah, lu berapa akun bapak mau, bapak tinggal bilang. Tapi kita nggak begitu. Ada kadar, kalaupun misalkan dia salah, kita menyadarinya. Kita nggak boleh juga menghukum, tidak menghukum orang yang salah juga gitu. Supaya dia kena impact, ya ada efek jerak yang dia lakukan, terutama orang-orang itu orang-orang ketiga biasanya pemain-pemain. Dia salah, atau mungkin juga kita lolosin. Kita sebagai pihak nanti dihisap juga kita sama Allah kan. Oh jangan sampai nanti suatu hari nanti, wah kita digencar nanti kan. Kita aku dari situ. Itu yang boleh jadi ya pribadi saya, itu yang menguatkan saya ketika menemukan momentum seperti itu. Kita harus balik lagi pada yang muslim, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jangan sampai nanti kita membela orang-orang ini justru malah mendengarkan dia dan kedepannya malah mengancam ya dalam kutip reputasi Indonesia ke depan. Selain itu kan ada di juga ada prinsip dari KSMF itu ya etika bagaimana untuk dalam menjaga kerahasiaan klien. Oke, itu memang hal-hal yang sensitif. Oke, itu etika profesi ya, itu jelas di undang-undang advokat ada rahasia yang harus kita jaga. Kalau saya pribadi, seluruh perkara saya bawa ke hati. Cukup di kantor, dikasih sini, pulang ya udah, lepaskan semuanya. Kalau kita bawa semua perkara ke rumah, terutama orang tua tahu, istri tahu, itu akan jadi titik-titik rahasia itu kebuka. Cukup di sini. Siapa yang tahu tentang perkara ini, tim aja, tim di kantor. Saya menganggap itu teman-teman. Yang sampai seluruh perkara itu dibawa keluar, itu bicarakan. Kita mulai di sini. Kita tulis di sini, kita gelar di sini, kita bedah di sini, apa pendapatnya. Itulah yang bisa saya bilang untuk menjaga kerahasiaan klien itu di sini. Kan ada yang telepon waktu di rumah pun untuk perkara-perkara tertentu ya saya angkat. Mungkin tadi kan Pak, saya permintaan klien, Bapak pernah menolak permintaan klien gitu? Karena dengan alasan melanggar etik profesi advokat. Pernah satu perkara cerai nggak saya ambil. Kalau mungkin beririsannya bukan kepada kerahasiaan ya, tapi ke pribadi kita. Pribadi saya urusan cerai, kalau nggak ada kejelasan dari sisi agama yang mereka sepakat cerai, saya nggak mau ambil. Itu satu. Tapi kalau untuk di sisi tadi bertentangan dengan norma hukum, itu subjektif. Orang datang ke sini dia menjelaskan ada data, mungkin orang bilang sekolah banget, oh ini melanggar hukum. Ya kita bedah dulu di sini. Seluruh masalah hukum sebelum kita pegang, kita tinggal mana titik kesalahan ini orang. Nggak ada salah satu itu nggak ada. Berarti nggak segala permintaan dari klien langsung diterima. Enggak. Kita drive, kita filter dulu apa kemauan mereka, apa kompetensi mereka, dan apa hak mereka. Selain dari yang pertama ada dari perkara pidana militer juga. Kalau itu lebih ke ini sih, lebih ke kompleks perkaranya, dan kita harus mengukur instansi. Gitu. Kita nggak mau berkumpul sama teman-teman instansi ini kan, TNI. Itu sih harusnya memang kita terima. Cuman di kantor ini memang agak clear. Tidak semua permintaan dari klien kalau yang bertentangan dengan etika berarti ditolak ya Pak. Kalau di sini prinsipnya satu, tapi sakinah,
Gitu sih. Gak semua orang katanya itu, tapi wah kita bingung. Atau bingung, kalau aja keteteran, beban moral, gak pernah. Atau cukup setahun cukup. Jadi mas, paling lama berapa gimana? Kayak lain perkara itu paling lama. Paling lama minimal kali ya, jadi paling lama ya, minimal 6 bulan lah. 6 bulan. PKPU nih, lawan saya MNC sama PT Bank Spion. Ini udah jalan hampir 4 bulan. Pilih atau pengkaseling. Kalau pilih itu di rentang waktu 2 tahun minimal. 2 tahun. Dan PKPU minimal itu 1,5 tahun. Direknya ya. Dan semua advokat kalau perkara di pengadilan niaga sih bisa, tapi kalau menjadi operator harus sekolah lagi operator. Tapi kalau misalnya tentang kaitan syariah gitu, kira-kira kita ke pengadilan niaga apa seperti apa? Karena yang berkompeten itu dari bidang pengadilan agama ya, buat kaitan syariah. Ada pengadilan syariah, tidak? Ada. Kenapa sih belum belajar? Ada kaitan. Apa yang jadi syariahnya? Kalau kita sampai KPU syariah, sharing aja kita. Agak sulit sih ya kalau bilang kalau ikutan syariah, karena kalau kepeditan itu KPU-nya satu, ya sama kayak bank BI ya kan. Setelah sengketa ya untuk kompetensinya BI. Kalau kepeditan syariah mungkin memang dulu dia akadnya syariah. Nah kalau untuk konteks KPU dia bisa eksplisit diatur di undang-undang tentang ini 34 yang 2007. Jadi sudah langsung sana. Karena syarat KPU itu dia nggak memandang syariah atau bukan. Minimal 2 kreditur dia boleh dan berhak mengajukan di pengadilan aja. Tapi kalau misalkan untuk kompetensi syariah itu ya MA misalkan perjanjian prestasi itu di pengadilan di mana kalau misalkan tidak diatur dalam perjanjian ya kita nge-refer ke pasal 13 KUHP dia bukan KUHP PW apa sih namanya RBG ya masalah. Nah dia diatur di sana, jadi di mana domisili tergugat berada. Ya, di sini bertanya ya Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana etika yang seharusnya dijaga Bapak sama advokat, terutama kalau misalnya dalam menangani kasus yang berseberangan? Kasus yang berseberangan, ya kan saya melawan Mas di situ perkara gitu ya. Iya. Ya tidak dijaga, kita harus profesional. Atur. Karena angle kita kan beda. Angle tergugat dan penggugat itu beda. Masnya di pihak penggugat, saya di pihak tergugat. Berarti kan pihak Mas menggugat klien saya. Nah, saya harus membela di mana klien saya itu harus fight, harus eksis dan hak-haknya nggak dikesampingkan. Enggak masih berbeda, dia punya dalil masing-masing, saya punya dalil masing-masing. Silahkan dalil itu, bukti itu digelar di persidangan. Versinya mereka bagaimana, versi saya bagaimana. Ya, kita melihat teman-teman advokat, ya biasa aja. Rekan juga, justru kita berterima kasih kepada mereka. Mereka membantu bersama-sama menjalankan persidangan secara lancar. Problem kita kadang-kadang kita sebagai advokat dan lawan kita prinsipal langsung. Nggak pakai advokat, itu agak runyam, agak sulit. Apalagi sekarang ya, hukum sekarang kan ya udah tanda kutip, wah ini masuk angin, bla 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 bla. Ya, jadi kita udah stigma sama orang prinsipal itu, wah ini pengacaranya nggak benar nih, konsepnya jelek aja mereka. Mereka sama-sama advokat, kita berperan di persidangan, kita clear, kita fokus ke lalu lintas. Silahkan kalau ada bukti di persidangan dihadirkan, saksi dihadirkan, jadi kita fokus aja itu ya. Kalau misalnya ada advokat yang terlibat dalam politik,
Oke. atau mungkin bisnis lainnya, itu apakah berisiko terhadap etika advokat itu sendiri, Pak? Berisiko secara pribadi sih enggak, tapi ada politiknya ya, karir eksistensi di advokatnya enggak, karena semua advokat sekarang tuh mayoritas anggota akpol juga. Cuman memang dari segi pribadi dia nih, secara etos kerja, secara dia gimana memisahkan antara kepentingan klien terus melawan salah satu yang dilawannya itu bisa objektif dan sulit, karena pasti ada impeach juga dari kepentingan politik. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk siasat atau strategi Bapak sendiri sebagai seorang advokat dalam menghadapi kasus-kasus sulit, misalnya bagaimana menilai kemungkinan yang akan dicapai nantinya untuk kasus yang Bapak hadapi. Oke, sulit itu subjektif bagi saya. Sulit itu nggak ada yang sulit. Misalkan kita benar-benar yakin, benar-benar semua berkas kita pelajari. Dalam hal advokat itu nggak mau membaca, itu tidak lemah sekarang. Kan advokat itu seluruh masyarakat itu udah bacanya udah lemah. Nah, kalau semua perkara itu ditangani dengan benar, objektif, dibaca buku, dia compare dengan jurisprudensi, itu nggak ada sulit. Justru kita semakin, kalau saya ada perkara begitu, tantangan nih. Bagi saya kesulitan subjektif, Pak. Untuk siasatnya, ya kita nggak ada siasat, kita gelar semua. Kuncinya kita perdalam masalah hukum, kita compare dengan norma, kita compare dengan buku, jurisprudensi. Siapa sih yang mau bantah itu? Justru kalau misalkan mereka ada daya tawar mereka rendah nanti. Yang tadinya tanda kutip ya, dia minta sekian kalau kita barang yang enak, betul dan empuk, mereka juga minta. Itulah yang saya jaga kualitas. Dan kita untuk membedakan soal strategi, ya. Cara membedakan strategi hukum yang cerdas dengan yang manipulatif itu gimana? Membedakan. Oh, gampang sih. Gak usah terlalu kita sulit membedakan. Strateginya bagi orang-orang advokat yang sporadis dan kutip ya, dia nggak terlalu paham dengan alur beracara dan argumentasi hukumnya, dia di lapangan akan terlihat cara kepiawaian dia menangani perkara, terus mendrive perkara, itu kan terlihat. Mana sih orang yang senior, orang yang kompeten, orang yang paham. Jadi membedakannya ya, untuk yang pemula sebenarnya agak sulit ya, karena memang bagi advokat pemula itu yang paling pertama adalah penampilan dulu mereka pasti. Penampilannya atlete yang dia buat dulu. Tapi kalau kami itu udah terlalu penting lah. Nah, di pengadilan sendiri kalau penting itu kalau misalkan kita hadir dengan konstruksi hukum yang mereka juga cukup. Dan dijelaskan lagi di ada yang persidangan, ada advokat yang harus di Medan. Kalau ada advokat yang dia nggak terlalu paham, dia cuma bawa dokumen kasih ke hakim, itu kemudian sidang dimulai kayak sama hakim, mana pihak penggugat dokumennya diambil, nanti dia ambil. Gak selesai ya, bukti bisa nggak begitu? Kalau kita ada argumentasi hukum, di sini yang mulia, ini kita sampaikan. Lagi kalau di sidang pidana kan, kita harus mengajar dengan materi dan formil. Kerja, dia benar-benar melakukan itu, dia betul nggak sebagai otak dan sayanya ada di dia pas mengejar itu. Advokat yang baru jadi, ya kan ada kutip yang nggak pengalaman bisa begitu, ya bisa tapi next kemudian hari harus belajar dulu. Gitu.
biasanya kan kalau di kantor tuh banyak kayak apa biasanya banyak kasus banyak. Kira-kira itu bagaimana cara membedakan atau apa ya memprioritaskan kasus yang akan diselesaikan? Memprioritaskan. Kita nggak ada prioritas sih, sama. Nggak ada prioritas. Kalau prioritas itu kenapa kita dahulukan misalkan kasus A? Karena memang dia dibutuhkan. Misalnya dia hari ini ditahan, ya mau nggak mau harus turun. Walaupun hari ini ada agenda sidang yang sama, kita substitusi yang lain turun. Kita fokus utama yang di sini. Jadi ditahan ya, udah sedang 4 itu loh, harus kita turun, harus kita amputasi atau apa. Itu sih titik tolaknya tergantung daripada kebutuhan klien itu masing-masing. Kalau mungkin seperti itu kita bantu ya kita harus prioritaskan itu. Dunia hukum itu dunia yang bukan eksak ya, bukan pasti gitu. Kita melihat hukum dari angle kiri dengan angle kanan bisa berbeda, karena hukum itu bukan ilmu berkembang. Semua orang bisa punya argumentasi sendiri. Mas memandang aqua ini ke Leo, di sana pasti beda, di sini beda, dari sini beda, itu beda. Itulah orang memandang hukum, semua pasti berkembang. Dan bilang benar atau salah, ya nggak bisa begitu. Benar salah itu tergantung daripada pembuktian. Itu yang orang-orang terdahulu ciptakan ya terkait kurikulum hukumnya seperti itu. Nggak bisa ilmu pasti. Ini kan jelas ya. Ya asam harus asam, manis harus manis. Kita nggak bisa gitu. Itu harus. Mungkin kita flashback ke zaman ketika Bapak baru lulus atau baru disumpah aku maunya atau kalau misalkan baru jadi advokat itu kan kasus itu kayak kita dari kasus belum seperti di titik sampai sekarang. Dulu Bapak menjalankan momen-momen seperti itu berapa lama dari kasus kayak gitu dari pengadilan gitu. Saya sih LBH ya, udah 3 tahun lah. Ya, hujan-hujanan, Iya, ya Pak. kan, ya matahari, ya kan, orang di sana sini, gitu. Kita kapal di pengadilan. Saya sih banyak pengadilan di masjid juga gitu loh. Iya, banyak orang saya nggak suka dulu juga dengan orang itu. Karena orang kan ngomong dulu masa gitu, ini berdua. Mesti aja udah. Kebetulan saya udah realisasi banyak itu perkara dari masjid Jawa. Oh, Itu branding di situ. Ini Mas Reza ini advokat, tapi dia juga ajar juga. Akhirnya saya advokat dia dari situ aja. Kita bangun dia yang diusir oleh Pak RT, terus akad kriminalisasi, sama PP, kita advokasi itu aja. Terus mulai merambah lebih gedenya lagi perjanjian, beli rumah, kita advice. Dari situ udah mulai kita jadi kurator sih, luar biasa. Mulailah puasa, jalan puasa, sebagai aktivis gitu nih. iya, demo-demo juga gitu. Iya, demo bebas, omnibus sama ini sih pilpres yang PS meninggal banyak tuh. Oh, 2019. Wah itu deh berhari-hari di kayak Iya. manjat juga kita kan. Jangan kita. Itu teman banyak juga kemarin yang anak PII itu ditangkap Kevin. Yang karena biasanya ada PII Penjelasan Indonesia. Oh, Condet. Jadi PII di LBH kita yang kelola. Jadi PII yang kena di sabotase lah, diambil lah sama KPH kita yang backup. Handy juga kita yang backup. Gitu. jadi memang berangkat dari organisasi aja. Iya. Organisasi. Kemudian luar dari sini bagaimana? Pertanyaannya saat ini berbeda di
Tapi yang jelas sebenarnya jadi advokat peluangnya sangat besar. Tapi harus pahit dulu. Jangan melihat tuh enak ya advokat tuh mobil. Kita harus dijalani dulu dari awal. Pahit dulu. Sampai dengan puasa, sampai nyemuger itu luar biasa. Harus begitu dulu tuh kalau saya bilang ya. Banyak beli buku, buku udah kadang-kadang kalau di saya beli buku banyak. Kasih si sebuah buku asas-asas hukum kan. Jadi kita harus terus didemand dengan itu. Ya, sampai kita kosong. Tapi peluangnya besar, sangat besar. Kalau di PKPU, kayak di permen itu dia diatur fee kurator berapa. Ini ya. Kalau kita mengelola di angka 500M, fee kita itu hampir 5%. Kalau nggak dibayarkan oleh pihak debitur, perusahaan bisa pay. Nggak mungkin lama. Sekitar 5M ya. Iya, apa lagi? Dalam stigma masyarakat secara umum, advokat ini kan bertugas membela ya, membela klien. Membela klien. Ya, yang diduga dulu kalau melakukan transaksi atau tindak pidana lainnya misalnya. Nah, terlepas dari salah atau tidaknya, ketika seorang advokat itu sudah menerima klien, berarti advokat ini kan mendampingi klien sampai akhir. Betul. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan Bapak sendiri sebagai seorang advokat mendampingi klien tersebut pada Bapak yakin bahwa ternyata ini klien saya mungkin yang salah gitu, atau ini kasusnya tidak berjalan dengan baik misalnya, itu kira-kira pandangan Bapak sebagai advokat seperti apa? Saya punya klien pelecehan seksual pada anak kecil. Jadi pihak pelaku, saya membela pelaku. Di situ, wah masyarakat, khususnya orang tua si anak itu, bisa kita menjelaskan kalau proses hukum yang didampingi oleh advokat ini jadi subjektif. Yang seharusnya dia ditutup sekian proses dampingi ini sekian. Kita harus edukasi dulu masyarakat supaya kita dipisahkan. Kita itu justru ya sebagai inilah sebagai pengatur lalu lintas. Kalau nggak kita dampingi, ini nggak berjalan. Apalagi tuntutan di atas 5 tahun harus pakai advokat, karena rentan. Kalau kita menjelaskan itu, mereka akan bisa terima dan bilang, oh ternyata memang fungsional advokat itu selain daripada membela hak-haknya dia, ya kita juga harus menjalankan tupoksi supaya sidang ini berjalan dengan lancar. Ya, satu, kedua, ya kita nggak bisa juga ya, saya ulang lagi, kita menyalahkan 100% kepada pihak pelaku. Gimana sih kejadiannya? Dia apakah benar-benar pelaku di awal dengan niat, ya, terus kemudian dia melakukan, apakah dia seperti itu? Ternyata kan enggak. Justru yang kita temukan di lapangan, si anak ini justru anaknya kelainan, gitu loh. Anaknya kelainan. Si pelaku ini bapak-bapak, dia penjual es. Anaknya tiba-tiba buka celana, ini kan terbukti seperti itu. Akhirnya kita bisa gitu datang kepada kita bilang, wah, Anda pelaku, ya udah, berarti Anda nanti saya ada maksimal juga. Kita harus buktikan itu. Sehingga jalan waktu, apa dokumen Bapak, kita akan ikut alurnya dia. Dan persidangan kan nggak langsung dibuka, ada bukti, ada saksi, ada ahli di situ. Ya kita buktikan. Sampai hakim sendiri ya kita suguhkan materi itu dengan semanjak mungkin. Apa yang kalian kita inginkan ya kita harus semanjak mungkin hakim itu. Oh iya, kan menyuguhkan itu luar biasa effortnya. Nah dari situlah kadar kita, profesionalitas kita, dan tarif kita ditentukan. Ini ya kita hari ini kan dari Jumat juga ya. Betul. Skip dulu. Mungkin kita sebelumnya terima kasih banget atas waktu yang meluangkan untuk memberikan kesempatan kita saya ambil wawancara Bapak
berbagi pengalaman berapa, kemudian berbagi pengetahuan itu dan lain sebagainya, karena yang sangat menarik sekali itu. Kemudian kami di sini karena itu mengucapkan terima kasih sama ya Pak, semoga Bapak selalu sehat selalu, amin rezeki dan amin kasusnya segalanya dilancarkan amin amin itu benar semua ya. Saya lancar buat dari kita sebagai mahasiswa hukum Pak, ya kedepannya ya saya kebetulan jadi advokat apa enggak? Enggak. Enggak, bukan. Belum tahu sebenarnya. Pasti kalau kan sekarang juga ya digital gitu, maksudnya nggak harus dapat dokumen-dokumen, kita nge-draft juga bisa lewat AI gitu kan Pak. Itu menjadi tantangan juga bagi kita, mungkin dari saran dari Bapak dan buat teman-teman juga. betul ya, banyak sih teman-teman kemarin tesis juga pakai AI. Iya. Saya juga. Kalau itu kan draft Itu kan menjadi apa ya, memperhitungkan kita sih kalau saya bilang, jadi kita jadi males. Nah, kalau memang teman-teman mau jadi advokat, tapi kalau untuk yang pertama, saya itu advokat alternatif kedua, saya hakim dulu pengen, jadi hakim dulu pengen. Udah masuk waktu itu hakim tahun 2020, udah apa wawancara ya, banyak orang yang kepentingan di situ kan, akhirnya dari segi modal saya nggak kuat, akhirnya saya mundur advokat jadi yang kedua. Kalau teman-teman mau jadi advokat ya perlu ditanamkan pertama itu ya niat kita dulu, bahwa jauh mana kita menjadi advokat. Kalau misalkan kita advokat niatnya untuk menjadi orang yang kaya ya jadi advokat, usaha tidak pajak aja itu ya. Itu menjadi advokat itu kita tanamkan kita sebagai tujuan gitu. Jadi kayak sebagai aktivis, masa aktivis jadi advokat. Saya nggak mau terkadang waktu, tapi rezeki yang menjadi saya. Nanti tips and triknya untuk belajar buku, baca buku. Kalau data yang Munir terus dikuasain berkuadi. Terus kalau untuk PMK itu ya Agustin yang harus benar baca. Kemarin saya di HES itu siapa yang saya pakai untuk kompetensi harus selalu, saya lupa prof siapa, tapi yang paling penting ya itu aja, Prof Munir ya, terus jadi Surniam tuh kalau sama terus itu nggak sih? Ya panutannya juga tuh Surniam tuh. Kemarin saya safar juga sama beliau, ada kasusnya, tahu nggak kasusnya yang di Gunung Hijau yang PSN hubungan yang ada dua kubu dan kota. Saya sama beliau juga saya tahu sama MUI sama untuk analisis gimana sih kejadian sudah pecah belah antara kubu yang A yang pro dan kubu yang kontra. Nah itu udah menyangkut HAM, ya mereka tak dan ini udah ributnya luar biasa. Itu sih istiqomah ibadahnya nggak sampai lupa. Itu sih ya, kita cuma baca buku materi ini nih ya normal, tapi nggak ada amal ibadah yang kita unggulkan. Contoh ya, ente fokus lagi kita juga itu udah cukup. Yang lain udah nggak apa-apa deh, penting dijaga atau duhanya dijaga. Itu ya, dari sini perlunya ada ente andalkannya, yang dunianya kita pelajari sematang mungkin betul. Insya Allah istiqomah itu jadi orang ada. Jadi ya. Yuk, Gue Pak. kita nggak kasih makan, nggak kasih apa. Kan tidak ada di Oke, cukup ya.